berisik. Assalamualaikum guys, apa kabar? Waalaikumsalam. Kangen ya sama aku ya. Maaf ya, soalnya aku kan lagi pegang orang ya sayang ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cari 2 akun TikTok, YouTube nggak ketemu juga. Akun siapa sayang? Akun siapa? Waalaikumsalam. Akun siapa? Adalah Lucky MS, cari. Ada sayang. Ada Lucky MS gitu. Apa maksudnya readingan baru? Ya Allah, ternyata kamu nyari aku live ya di mana-mana ya. Di mana? Kangen domba, iya asiknya. Kangen domba. Biar banyak dombanya, sehat semua dombanya ya. Ku harus mencari kemana. Jadi nggak mana iya. Ya Allah, sampai nyari-nyari ya. Astagfirullahaladzim. Iya, akunya lagi sibuk kan, lagi megang orang bebek. Ada di YouTube, udah ada. Udah ada. Oh iya, kamu kalian subscriber YouTube Mami yang baru ya. YouTube baru Mami guys. Bantu subscribe ya. Khusus readingan general, Mami lagi bikin lagi. Waalaikumsalam. Namanya MS Fortune Tarot 99. Ya, di YouTube. Ya. MS Fortune Tarot 99. Mana lagi udah langganan juga aku di YouTube. Ada kok. Udah aku ini di YouTube. Yang langganan. Cuman YouTube memang kadang suka itu katanya error. Makanya aku di TikTok aja lebih banyaknya. Waalaikumsalam. Oh iya, aku mau kasih tahu khusus untuk para umat Islam nih kita ya, walaupun belum Islam banget yang bagus-bagus gitu ya, sebagus-bagusnya kita gitu sebagai orang Islam. Guys, tolong ya, kalau ada kalimat yang evata itu jangan diikuti ya guys. Ya, untuk umat Islam ya. Jangan diikuti ya sayang. Itu doa dari Ibrani. Ya. Jadi kalau orang Islam itu ya Fatah ya Rozak ya. Ya, biar tidak salah jalan. Ya. Kita harus pakai Asmaul Husna. Ya Beb ya.
Tolong ya untuk para umat muslim walaupun belum bagus-bagus banget lah Islam kita gitu ya. Tapi kalau berdoa untuk rezeki untuk orang Islam banyakin ya Fata ya Rozak ya. Ya sayang ya. Soalnya biar hartanya bil afiyah gitu loh. Ya, jangan diikutin ya, tolong. Ya. Ya mami sih Islamnya juga nggak bagus sih, cuman kita belajar aja sama-sama gitu loh. Ya. Belajar sama-sama, benahin diri gitu. Ya, soalnya kan ada Viti lewat ya. Tuh tanya Loverfo deh. Ada Viti lewat terus tulisannya Evata ya. Tapi dengan soundsnya Allah Ustadz ya, suaranya suara Ustadz gitu loh. Jadi akunya agak-agak risih, jujur aja ya, risih aja. Soalnya yang komen tuh banyaknya ibu-ibu yang pakai kerudung, orang Islam gitu loh. Kan kasihan gitu loh mereka jadinya. Ya kalau mau jadi spiritual ataupun cahaya apapun lah gitu ya. Ya. Cahaya apapun lah, tolong diperhatikan lagi kontennya. Jangan sampai mencampur adukan doa agama lain dengan doa agama Islam gitu ya. Kalau memang fokusnya misalnya non muslim, ya udah jangan pakai sound sholawat. Tapi doanya tulisannya fitinya doa agama lain, jangan ya guys, tolong ya. Salah nggak sih aku ngasih tahu kayak gitu guys? Soalnya aku tadi komen ke Viti salah satunya ya. Aku ngasih tahu sih, maksudnya itu ucapan Evata itu adalah doa Ibrani gitu loh. Tapi soundsnya dia tuh memakai sounds Ustadz yang sebut nama Allah. Jadi ya jujur aja aku agak risih gitu loh, agak risih aja karena ya walaupun aku bukan Islam yang baik, tapi kan ya aku terlahir dari Islam gitu loh. Jadi aku tetap memperjuangkan gitu. Aku di Australia aja, aku bela-bela loh tentang Al-Quran aku dibuang sama mantan suami ya. Aku bela-belain guys. Sampai aku ditonjok, sampai aku dipukul sama mantan suami. Ya, gara-gara salah paham dia buang Al-Quran. Aku meluk Al-Quran. Beneran deh ya, Allah tahu banget apa yang terjadi di masa lalu aku tuh ya, karena aku memperjuangkan agamaku juga walaupun aku bukan orang baik ya, bukan Islam baik gitu. Tapi kalau udah masalah Al-Quran ya itu udah di kepala aku gitu aja ya. Tolong ya untuk para netizen aku yang tercinta, yang tersayang, terutama yang beragama Islam, jangan ikut-ikutan ya sayang ya dengan kalimat-kalimat itu. Evata itu adalah doanya orang lain ya, doanya agama lain. Jadi jangan diikuti ya. Kalau boleh, kalau mau kita perbanyak ya Fatah ya Rozak ya. Ditambah lagi Zul Kuatil Matin Urzukni Sallallahu ala Muhammad. Banyakin istighfar untuk di zaman sekarang ya guys. Mohon maaf banget, bukannya aku sok suci atau sok Islam, enggak. Tapi ya jujur, silahkanlah mau jadi spiritual, mau kayak apapun, mau bercahaya bagaimanapun, seterang lebih dari aku atau dari siapapun, terserah. Tapi jangan disatukan ya. Soundsnya Islam tapi tulisannya doa agama lain. Mohon banget aku ya, mohon banget jangan disatukan ya. Karena banyak orang ibu-ibu yang awam Islamnya nggak ngerti ya, dengan tulisan ini itu jadinya ikut-ikutan ngucap, jadi terekam di dia ya, jadi ya melenceng sih gitu jatuhnya ya. Kalau mau mencari viewers, pengikut, silahkan gitu loh, tapi tolong hargailah agama lain gitu loh, toleransinya. Mohon maaf banget. Menurut kalian aku salah nggak sih? Aku kasih komen loh. Tanya Loverfo deh.
Serius loh, aku ngasih komen loh. Saking gemes banget gitu loh. Nggak tahu dia agamanya apa deh. Cuman dia nulisnya ya Rob gitu ya kan. Tulisnya ya Rob. Jadi aku nggak ngerti agamanya apa, tapi jawabannya dia ya Rob gitu. Ngeri ya zaman sekarang ya. Bener-bener apa namanya diujinya tuh melalui media sosial guys. Ngeri aja. Tontonan gitu loh. Tapi kadang jawabnya ya maksud aku tuh itu kan bahasa Ibrani sayang ya. Itu bahasa Ibrani non muslim. Kalau nggak salah Ibrani itu Jewish atau apa, gue nggak ngerti dah lah ya. Pokoknya Ibrani lah yang aku baca di Google. Terus juga aku pernah lihat juga orang luar gitu kan ngasih tahu gitu loh. Dan aku pun dapat di Google itu ada di Injil doa itu. Aku pernah bikin VT deh kayaknya deh. Udah lama deh bikin VT itu. Aku coba untuk ingetin sesama gitu loh. Ya insya Allah sih kita sama-sama saling benahi ya. Energi kita, jaga agama kita, sebandel apapun kita, tapi kita jangan sampai nyakitin orang, jangan sampai mengusik agama orang, kayak gitu. Ya guys. Agak ngeri aku. Dia jawabnya ya Rob. Ya itu dia makanya ya Rob itu kan punya Allah ya. Ya Robbi. Gitu loh. Ngerti nggak maksud aku lo Verfu? Boleh merasa atau belajar tentang spiritual, merasa bercahaya, paling bersinar, silahkan. Tapi ya jangan mencampur adukan soundsnya Ustadz dengan tulisannya agama lain gitu loh maksud aku. Jangan karena nyari viewers gitu ya, tapi sampai mengacaukan ya keyakinan orang gitu loh. Ngerti gak sih maksud aku? Ngerti Mi, dia kayaknya menyatukan doa di dua agama. Bener gak Mi? Ya gak bisa lah sayang. Doa itu ya di satu agama. Gak bisa. Itu kan udah ada di Injil, Beb. Yang aku kasih tahu kamu tuh kan udah lihat tuh kamu tuh. Coba deh apa namanya VT aku, keterangannya, kejelasannya tentang itu. Kan aku udah ngasih tahu. Hati-hati dalam berdoa. Banyak tipu daya. Tetap pakainya Asmaul Husna untuk orang Islam. Ya. Kaget aja sih aku, soalnya dia pakai soundsnya agama Islam. Ya, soundsnya Ustadz. Kaget akunya. Leverfu, ngerti nggak? Kaget aku. Udah gitu yang komen mak-mak berkerudung lagi. Ya Allah. Ngeri kan jadinya. Kalau mau soundsnya kayak music healing ke atau apa ke gitu loh. Jangan pakai soundsnya Ustadz yang lagi ceramah. Jangan. Kan kasihan jadi fitnah buat beliau, buat para ulama. Emang mau akhir zaman ya. Nanti banyak ulama difitnah ya begini nih. Begini, bener nggak? Bener nggak lo Verfu? Ya begini. Ciri-ciri akhir zaman ya begini. Ustadz, ulama difitnah ya dengan sound-sound begini, tapi dengan VT-VT-nya yang non muslim, kan aneh. Aku aja ya walaupun dikasih dikasih amanah nih sekarang nih ya buat pengobatan melalui tarot. Emang kalian pikir aku nggak merasa berdosa? Berdosa, Beb. Makanya aku perbanyak apa? Dikasih amalannya sama Allah. Ya istighfar sama salawat. Bener Mi, kemenan aku kayaknya sengaja disembunyiin. Nah itu dia, itu bisa dilaporkan loh
bisa itu dilaporkan ke polisi. Karena ya jadinya menyeret umat Islam untuk berkeyakinan agama lain. Itu bisa, Beb. Kalau ada orang yang iseng jahat mah bisa itu. Bisa itu kalau orang yang mau jahat mah. Aku mah nggak mau, makanya aku ngasih tahu dia. Kalau mau buat VT silahkan tentang spiritual, nggak ada masalah gitu loh. It's up to you lah, tunjukkan keahlianmu, tunjukkan kemampuanmu tentang spiritual gitu loh. Tapi jangan sampai mengadu domba atau mengaduk-ngaduk agama lain dengan VT yang kamu buat tidak sesuai gitu loh dengan ajarannya. Maksud aku gitu loh. Ngeri, Ivo tuh tanya nol verfu no. Aku udah pernah buat VT kan tentang Evata itu bukanlah doanya orang Islam. Kan aku udah ngasih tahu. Ternyata sama Allah dibuka sekarang. Orang bikin VT dengan tulisannya begitu, tapi soundsnya Ustadz yang sering di TikTok. Kan kasihan ustadznya, jadinya kena fitnah. Kan kasihan soundsnya. Ya insya Allah sih ustadznya dapat pahala besar ya, karena kan beliau lagi ceramah. Ya lagi memberikan tausiah ya, kayak gitu. Ya aku sih nggak masalah gitu loh. Mau spiritualnya tinggi kayak apapun silahkan. Tapi ya tolong jaga dan hargailah ya tentang agama lain gitu. Jangan merubah keyakinan orang lain dengan viti-viti yang tidak sesuai dengan musiknya atau soundsnya. Waalaikumsalam. Tanya no, lo verfun no. Kan jadinya kan orang tidak meyakinkan dengan Asmaul Husna tanpa disadari, ya kan? Padahal di Islam itu udah ada loh, ya Fatah ya Rozak, untuk rezeki berlimpah yang alfiah. Udah mintanya gitu. Kalau memang non muslim ya nggak masalah, tapi tolong soundsnya jangan pakai ustadz gitu loh. Ya soundsnya jangan pakai ustadz gitu. Kasihan ustadznya jadinya fitnah kan. Karena bentrok dengan apa yang di-upload, dengan apa yang diucapkan. Waalaikumsalam. Miris ya zaman sekarang ya, ngeri banget deh. Buat ibu-ibu yang awam ya insya Allah sih pada selamat ya secara energinya gitu. Waalaikumsalam. Ngeri aja. Waalaikumsalam. Iya banyak yang kangen ya. Aku juga kangen dengan kalian. Ya, untuk termasuk aku juga ya, sangat berhati-hati sekarang menggunakan medsos. Apa yang kita tonton, kalau arahnya sudah keluar dari zona aman, yaitu dari zona agama kita, misalnya kita sampai melupakan Allah, jangan ya guys, jangan diikutin ya. Waalaikumsalam. Oh, Loverfu aja kaget, gue aja kaget pu. Maksud gue ya kalau memang dia bukan non muslim ya amin insya Allah kita dijauhkan kayak gitu ya. Kalau memang dia bukan non muslim atau ateis lah ya, atau kejawen lah, whatever lah ya, gue nggak ngerti deh gimana tuh ya pola pikirnya itu orang. Kalau memang dia mau nulis ya tentang amalan agama lain ya silahkan gitu loh, tapi jangan pakai soundsnya Pak Kiai atau Ustadz gitu loh, ngerti nggak sih maksud aku guys? Nggak ada masalah sih bagi gua kalau dia mau upload apapun, tapi soundsnya itu loh yang bikin gue risih. Soundsnya, karena soundsnya itu punya Pak Ustadz yang lagi mendoakan, kan nggak nyambung. Bentrok
Iya, Verfu hadir. Kan gak nyambung, Beb. Emang Tuhan ada dua? Ya enggak lah, Tuhan itu satu lah. Sesuai keyakinannya kalian masing-masing. Kalau aku mah ada Allah. Tetap aja aku mah Allah. Mau bagaimanapun aku nakalnya, mau bagaimanapun aku buruknya gitu ya. Tidak syari atau gimana, atau kadang-kadang syari, kadang gitu ya. Tapi tetap aku ya ke Allah lah. Dan sangat menjaga gitu loh, gimana caranya agar tidak merusaklah agama aku sendiri gitu. Waalaikumsalam. Tanya nolo Verfu no Ivo, kalau nggak percaya. Aku nggak ngerti itu, banyak banget orang bikin kayak gitu, tapi ya maksud aku soundsnya itu loh. Jangan pakai Pak Ustadz, jangan pakai salawat. Kalau memang fitinya itu non muslim, amalan orang gitu loh, amalan agama lain gitu. Kan ada sounds healing, sound suling, atau sound meditasi kayak gitu loh. Pakainya kayak gitu aja. Atau sounds dari pengajian atau apa doa dari agamamu sendiri gitu kan, ada di gereja kah atau di mana kan ada kan doa-doanya mereka, musiknya tidak pakai itu. Jangan hanya karena ngejar viewers, jangan, jadinya mudarat, nggak berkah. Menurut kamu bener nggak sih ucapanku, guys? Ya jangan hanya karena viewers gitu loh sampai meremehkan ceramah Ustadz, apalagi ya dibuat sound tapi berbeda fiti gitu loh. Kan kasihan beliau yang sudah berusaha membangunkan umatnya untuk yakin ke Allah gitu loh. Sesuaikan sounds dengan doaku kepada Tuhanmu ya guys. Iya, maksudnya lo Verfu lo tau kan soundsnya kan, Ustadz yang sering di TikTok. Kasihan lo beliau loh. Tahu kan? Pernah denger kan soundsnya kan? Beliau tuh sering apa ngasih tausiah. Salah ngetik gitu ya Mi. Ya enggak sih, kalau Tuhan itu kan general ya Beb ya. General sih bagi aku kalau Tuhan ya. Karena ya kita kan bisa berhadapan dengan yang non muslim nih. Ya kita ucapkan ya doalah keyakinan dengan Tuhanmu kayak gitu. Itu Ustadz yang sering di TikTok loh Beb soundsnya, yang sering ngasih tausiah, doa-doa bagus. Kasihan lah sama beliau, hargailah. Kalau memang kita merasa sebagai pemberi cahaya, apalagi yang sudah titisan ya, bukan apa namanya, bukan yang belajar spiritual dadakan atau FOMO gitu ya. Ya hargailah tentang kerja kerasnya beliau untuk meyakinkan para umat kepada Allah gitu loh, umat Islam. Kasihan kan beliau sudah memberikan tausiah tapi suaranya dibuat sounds untuk doa agama lain. Kan jadi bingung, umat Islamnya nih bingung. Ngeri ya zaman sekarang ya, benar-benar harus perbanyak istighfar sama salawat. Iya, itu bisa termasuk penistaan agama loh jatuhnya dia. Ustadz AA, iya kayaknya sih yang ganteng gitu loh. Yang ganteng gitu Beb. Yang cabi lah, cakep. Subhanallah cakep, ustadznya cakep, ganteng. Kalau nggak salah ya. Sering aku denger banget. Aku seneng kok dengan ceramahnya beliau. Tadi kaget aja lewat sendiri kan. Makasih Yuni, berkah selalu, rezekinya bertambah terus. Ya aku kaget aja dengan VT-nya dia tuh keluar sendiri kan, VIP sendiri. Tapi tulisannya itu tentang doa dari Bible, dari Injil, tapi soundsnya itu dari Ustadz. Ya kan jadinya orang berpikirannya kalau yang paham ya, yang menghargai agama lain kan paham itu. Apalagi ustadznya sebutnya Allah di situ, soundsnya jelas banget Allah.
gitu. Tapi VT-nya itu menyebarkan amalan doa agama non-muslim, kan aneh. Itu bisa termasuk penistaan agama nggak sih guys? Bisa termasuk penistaan agama nggak sih? Coba aku tanya kalian deh. Bisa termasuk penistaan agama nggak sih? Ngeri ya zaman sekarang ya. Semakin mudahnya internet, semakin banyak banget fitnahannya, apalagi tentang agama gitu. Makasih Yuni, berkah selalu, rezekinya bertambah terus ya sayang. Aku juga punya saudara non muslim nih. Terus ya kaget aja sih Pu, maksudnya soundsnya itu loh, itu secara publik ya, kan itu bisa dibaca dan didengarkan seluruh negara. Makasih Ivo, berkah selalu, rezekinya bertambah terus. Aku sih nggak iri ya dengan konten dia. I don't care, but I care for my religion lah ya. Yang gue pedulikan adalah ya religi gue gitu loh. Makasih Ivo, berkah selalu, rezekinya bertambah terus. Karena aku sampai bela-belain loh di Australia perang dengan mantan suami gue karena dia ngebuang Al-Quran, beb. Serius say. 2 kali dia ngebuang Al-Quran. Makanya gue pilih ceraikan dia. Sampai visa gue di banned. Nggak bisa balik ke Australia sampai 5 tahun 10 tahun. Kalau bisa sih jangan ikut. Kalau bisa sih Loverfu, kalau acaranya selain di gereja ya nggak apa-apa. Tapi kalau di gereja ya usahakan kamu di luar aja, kayak gitu, nunggu di luar. Itu ada loh laporan gue di KUA, di pengadilan ya. Kenapa bercerai kan ditanya. Oh kalau di rumah nggak apa-apa, tapi jangan sampai ke ke gereja gitu loh. Ya kalau cuma pengen tahu, sekali pengen tahu isi gereja gimana ya Allahu a'lam ya, silahkan aja. Tapi perbanyak baca istighfar dan sholawat kayak gitu, nggak apa-apa sih. Cuman ya harus kuat-kuatan gitu imannya. Aku di laporan di pengadilan, aku tulis, kan ditanya kenapa bercerai, ya karena dia ngebuang Al-Quran 2 kali. Sampai aku dipukul, aku peluk Al-Qurannya di dada aku, itu dilempar loh Al-Quran. Al-Qurannya besar banget, serius, gede banget, bahasa Inggris. Serius guys. Gue emang bukan Islam yang baik ya, tapi bukan berarti ya orang bisa menginjak agama gue gitu loh. Nih gue kasih tahu Al-Qurannya nih. Udah ya Al-Quran aku mah. Bentar ya guys. Al-Qurannya gede guys. Ini dikasih sama bosnya mama aku. Orangnya udah meninggal kemarin, minggu kemarin di malam Jumat meninggalnya. Bagus deh beliau meninggalnya. Jadi beliau bawa ini dari kedutaan Saudi Arabia. Kasih ke aku. Tadinya buat mantan suami aku kan, karena beliau ini udah mualaf kan sama aku gitu loh. Jadi dikasih nih sama beliau. Al-Qurannya besar, berat banget. Ini aku bawa dari Indonesia ke Australia, Indonesia. Berat banget guys, serius. Ini dibuang loh 2 kali. Aku nangis, berantem gua. Gua nggak peduli dah, gua mau mati di sono juga, dibunuh sama dia. Gua nggak peduli udah.
Seriusan. Karena ya aku ngebela Al-Quran gini. Ini Al-Qurannya nih. Tuh, gede kan? Gede banget, Beb. Ini berat, ini ada kali 3 kilo. Kayaknya sih. Tuh. Tuh. Ini Al-Quran dikasih sama almarhum bos mamaku. Orang udah meninggal seminggu yang lalu. Malam Jumat lagi meninggalnya. Bagus deh. Nih, masih bagus tuh. Aku kan mantan aku 2 orang itu udah masuk Islam, Beb, sama aku kan. Ini asli dari Arab ini tuh. Dari Arab, Beb. Tuh kan. King Fahad tuh. Dari masjidnya King Fahad ini dari kedutaan Arab ini aku dapat loh. Asli ini. Asli ini, Beb. Tuh, berat banget ini dibawa-bawa dari Mekah katanya, dari Saudi Arabia buat aku. Aku seneng banget lah ya kan. Tuh, Masya Allah ya. Tuh. Ini bahasa Inggris, Beb. Tuh. Jadi mantan suami aku ya sama ini nih mereka bisa baca Al-Quran ini. Jadi aku bilang gini, kan mereka nanya, ini aku nggak ngerti bahasa Arabnya. Nggak apa-apa, kamu baca artinya aja. Aku bilang, baca artinya. Kalau memang cocok denganmu dan memberikan kedamaian, terserah kamu mau ikut Islam atau enggak. Aku bilang gitu. Tapi kalau kamu nggak damai dan nggak tenang ketika membaca ini selama 3 bulan aja, 100 hari. Kalau kamu nggak tenang nih baca Al-Quran ini, malah gelisah, marah, emosional, mendingan nggak usah. Aku bilang. Tapi kalau kamu baca dengan artinya ini kamu merasa nyaman, merasa tenang, damai, ya terserah kamu. Mau masuk Islam, ayo. Aku bilang, mau mereka. Dan mereka nggak aku paksa, aku kasih waktu ya 100 hari 4 bulan lah, sekitar segitu. Ya, jadi mereka nggak aku langsung, oh kamu masuk Islam, nggak sayang. Aku kasih dulu Al-Quran ini kan. Nggak usah dibaca ini, terus aku ajarin kan, kalau mau baca Quran pakai bajunya yang bagus, kalau bisa mandi dulu, bersihin dulu, pakai minyak wangi, aku bilang gitu. Terus baca, tapi bacanya jangan ini ya, jangan kelangkahan, aku kasih tahu, di meja atau enggak di pangku, aku bilang gitu. Dibaca, bener, dibaca guys. Makanya dia langsung masuk Islam, sunat. Aku yang nganterin ke dokternya orang Palestina atau orang Pakistan ya dulu ya, namanya Muhammad gitu kan dokternya, sekalian disyahadatin nama dokternya tuh. Iya, aku nangis ini dibuang kan Al-Quran ini guys, nangis gua ambil lagi karena mau dia dilempar gitu kan, dilempar begitu dah ke lantai. Ngamuk gua. Berantem hebat dah dia Ausi. Ya itu, demi Al-Quran. Aku memang bukan orang Islam yang baik, tapi bukan berarti ya aku mempermainkan agama lain gitu. Ya buat para umat Islam ya, terutama emak-emak nih ya, ABG. Kalau kalian ngelihat tulisan yang Evata, jangan diikutin ya guys. Jangan diikutin. Ya, itu amalannya untuk agama lain. Ya. Kalau ditanya, "Mami terus doanya apa, Mi? Biar banyak rezekinya." Kalau aku pakainya astagfirullahalazim allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi sallallahu ala Muhammad. Ya Fatahu ya Rozak Zul Kuatil Matin Urzukni sallallahu ala Muhammad. Aku pakainya itu ya guys. Jadi kalian kalau mau rezekinya yang bil afiyah, untuk orang Islam ini khusus ya, udah pakai itu ya, pakai itu guys. Sehari mau 100 kek atau sampai 1000 sehari, malah bagus, lebih banyak gitu ya, biar rezekinya juga menjadi berkah, jadi halal. Please ya, untuk orang Islam
yang ada di Indonesia. Jangan ikut-ikutan ya dengan doa itu. Itu punya orang. Ya. Ya, jangan ikut-ikutan ya. Emang Loverfu, emang komenan kamu di hiding ya sama dia? Apa dihapus? Itu sebenarnya bisa masuk ranah penistaan agama nggak sih, Beb? Bisa termasuk penistaan agama nggak sih sebenarnya? Karena kan dia pakai soundsnya itu kan ustadz ya. Oh, disembunyiin. Oh, walah. Itu bisa termasuk penistaan agama nggak sih? Menurut kalian? Kan dia pakai soundsnya sounds ustadz ya, dengan ucapan Allah 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 gitu kan. Tapi dia menulis VT-nya itu amalan doa orang. Cuman komenan aku doang nih. Loh, kok cuman komenan lo doang sih disembunyiin? Itu gue kelihatan banget loh. Itu jelas banget loh, komenan gue banyak loh, Pu. Lihat dah. Menurut kalian tuh udah bisa termasuk penistaan agama gak sih, Beb? Amalan agama lain, tapi dia pakai soundsnya ustadz gitu. Kan jatuhnya jadi fitnah ke ustadz ya. Aku bilang ke dia, nggak tahu mi komenan mami nggak disembunyiin. Makanya pada komenan aku mirip kayak kamu loh. Malah panjang tuh komenan gue. Tuh, Loverfu kasih ke Mama Juves no. Mau lihat yang mami omongin dong. Nah, kasih lihat dah. Menurut kalian itu termasuk penistaan agama nggak sih, Beb? Kalau kayak gitu? Karena kan dia promosikan amalan doa agama lain ya, tapi soundsnya itu ustadz. Menurut kalian itu masuk gak sih penistaan agama? Termasuk gak sih? Coba deh. Ngeri ya zaman sekarang jadinya tentang media sosial gitu. Kata aku mah termasuk mi. Iya sih, aku juga lagi mikir kayaknya termasuk penistaan agama deh. Itu bahaya besar itu, soalnya ya dia kan tulisannya agama lain ya, tapi soundsnya itu ya tentang ceramah. Kita lihat energinya feminim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya bisa dianggap adu domba agama mi. Iya, aku juga mikirnya ke situ, ke Sarah. Mikirnya jadi ke Sarah dia. Itu kasih itu ke Mama Juves tuh. Biar dia nonton. Suruh Mama Juves cek komenannya kamu ada nggak di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur ya, sebenarnya gue juga nggak bangga banget tahu tentang pengobatan tarot nih melalui tarot. Nggak bangga, enggak beneran. Lelah, capek kadang. Tapi mau gimana kalau udah titisan? Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat energinya connection twin flames ya. Waalaikumsalam. Tuh, the justice, eight of wands, queen of cups. Ini untuk feminim kayaknya energinya memang sudah mengambil keputusan untuk move on ya. Feminim
feminim lebih ingin bersikap tegas, jujur. Iya Mi, kan bisa bantu orang Mi, ngobatin, betul. Cuman ya kadang lelah juga sih say, jujur aja. Mas Dewan lagi di dapil Cikampek Mami, ada yang live tadi. Amin amin. Ya, ini banyak perjalanan ya untuk feminimnya ya, banyak perjalanan. Dan feminim juga udah berpikir untuk ya udah menjalani karma aja, move on ya, move on. Kita lihat koneksi Twin Flames. Page of Wands, the Knight of Pentacles, Four of Cups. Ini maskulin akan dihadapi tentang kekecewaan ya, tentang kekecewaan. Jadi feminim juga kecewa, maskulin juga kecewa. Perjalanan hidupnya maskulin juga penuh dengan kebosanan, kekecewaan ya. Sudah traveling sana sini tapi ujungnya kecewa. Sedangkan di sini feminim ya kecewanya itu karena coba untuk berlaku adil sih sama maskulin gitu ya. Udah pernah coba untuk memperbaiki tapi ternyata tidak sesuai harapan ya, tidak sesuai harapan. Dan di sini aku ngelihatnya ya Twin Flamesnya ini memang lagi diberi pelajaran karma dulu ya, membayar karma dulu ya Beb, Twin Flamesnya ya, lagi diberi pelajaran dulu. Jadi ya feminimnya sudah capek sih, udah lelah dengan permainan yang sama kayak gitu ya. Iya, biasanya begitu kok. Emang biasanya begitu ketika yang tersakiti sudah menyadari untuk melepaskan dan pergi, yang menyakiti itu akan tersadari, tapi itu bisa telat, say. Bisa telat. Jadi ibaratnya dia si yang menyakiti ini udah sama yang lain, bahkan bisa sampai nikah, baru penyesalan di situ. Dan yang disakiti itu udah milih move on, memperbaiki karma, memperbaiki jiwanya, energinya, kayak gitu. Udah diblok. Waalaikumsalam. Ini penuh dengan permainan sih. Koneksinya ini memang lagi diberikan banyak kesempatan sebenarnya. Cuman ya itu niatnya itu dengan manipulasi atau enggak nih ya, mau bangkit lagi nih dengan cara instan apa dengan cara proses, terserah manusianya gitu ya. Emang perjalanannya lagi diberikan kecewa dulu ya di antara mereka, karena ini sebagai pembayaran karma juga ya. Dan feminimnya juga coba untuk move on, mengambil sikap untuk keadilan dirinya dia sendiri juga. Kalau memang sudah nggak bisa dipertahankan lagi, memperbaiki DM, ya udah ya, feminimnya nggak mau nunggu, memilih untuk move on ya, mensukseskan karmanya dia sendiri ya. Aku ngeliatnya kayak gitu. Kita lihat ya koneksinya karmik sama DM. Yuk jangan lupa ikutin langganan aku di TikTok. Nanti tanggal 10, antara 10 sampai 17 akan aku baca personal reading khusus pelanggan yang masih aktif ya. Jadi jangan lupa ikuti langganan aku ya guys, biar mendapati personal reading gratis energi kalian di Agustus. Oke? Yuk ikutin langganan aku ya. Aku akan baca khusus yang masih aktif langganannya. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat koneksinya DM dan karmik. Pelanggan yang baru bisa nggak Mi? Maksudnya? Iya, pelanggan yang baru yang masih aktif kan kelihatan di situ Beb. Ya, misalnya kamu perbaruin lagi, kan itu aktif namanya.
Kan itu kelihatan nanti ada yang aktif dan non-aktif. Jadi aku akan bacanya yang aktif. Ya. Jadi biar kalian on time. Ya. Kan di situ ada kelihatan yang aktif dan non-aktif. Jadi aku akan baca yang aktif. Gitu. Pelanggan baru bisa sayang. Bisa, kan aktif. Kita lihat koneksinya DM dan Karmik. Ingat ya guys, perbanyak istighfar, sholawat ya, tolong buat kalian sendiri, bukan buat aku, buat keluarga kalian, buat kehidupannya kalian ya. Banyak-banyak minta maaf ke Allah biar kehidupan kita lebih baik lagi, rezekinya juga lebih bilafia, lebih enak, lebih damai, lebih nikmat lah gitu ya. Kita lihat koneksinya DM dan Karmik. Menggantung guys. Oh my god, ini koneksinya nggak bagus ya. Tuh, ini hubungannya menggantung ya, Karmik sama DM menggantung, nggak jelas, statusnya nggak jelas ya, statusnya nggak jelas. Hubungannya menggantung, nggak jelas tuh ya, perjalanannya juga menggantung jadinya. Jadi kesuksesan antara Karmik sama DM ini menggantung guys, stuck di jalan, di tengah jalan tuh kan. Aku baru ngomong hubungannya, masa depannya, journey hidupnya ya. Ini aku baru bilang, ya Allah, ini stuck di jalan ya. Waalaikumsalam Cupi. Cupi kasih aku corgi dong. Lama-lama capek ya Mi kamu flaso. Oh iyalah, capek lah. Corgi sayang, kangen aku dengan corgimu. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Tuh kan? Karmik sama DM bisa saja menikah, tapi nanti di perjalanan pernikahan akan tidak sejalan. Pendapatnya, pandangan hidupnya, ini nggak sejalan nanti. Ya, bisa sampai menikah, bisa ini. Ya. Makasih sayang, I love you. Berkah selalu rezekimu. Ya Allah, cepat Cupi. Bilang apa mau cepat Cupi? Ya, rezekinya bertambah terus cepat Cupi. Yang ngasih giftnya semua juga. Yang tap-tap layar juga rezekinya banyak. Bilang apa maka cepat Cupi? Ya, tapi nanti nih kalaupun menikah ya, DM sama Karmik, ini akan melelahkan mereka sendiri. Ya, karena ya ternyata tidak sejalan pola pikirnya. Tuh. Karena kenapa? Karena karakter mereka itu pakai topeng semua. Apa itu? Ini kasih bunga aku, makasih sayang. Berkah selalu rezekinya. Ya Allah, bertambah terus dah rezekinya Cupi. Nih ya guys, Karmik sama DM, kamu berusaha ingin seperti twin flames, soulmate, tapi nggak bisa ya, nggak bisa. Kamu selalu memakai topeng, memakai trik dengan karakter barumu ini. Ini mengcopy sih, ya, mengcopy. Ini nggak bisa guys. Ya, ini penuh dengan trik, manipulasi. Iya, kopas terus ini. To the magician, Page of Pentacles, the Temperance. Coba untuk bangkit, memulai kehidupan baru, tapi semuanya penuh dengan trik. Nggak ketulusan ini, Beb.
Ini nggak tulus ini. Karena kebersamaannya ini ya dengan jalan singkat, jalan instan. Ini kopas beb, ini The Magician ngopi, permainan. Ini hubungannya karmik sama DM juga nantinya menggantung sendiri, walaupun sampai menikah nih, bisa nih misalnya. Tapi ujungnya akan melelahkan satu sama lain dan akan saling menyalahkan, dan journey hidupnya jadinya nggak jelas dua-duanya. Ya kalaupun misalnya nih, ya Allah mengizinkan mereka menikah, ya sudah nggak apa-apa, bener nggak guys? Kita doakan yang terbaik aja buat mereka, kan gitu. Sadar nggak sih Mi? Ya kalau lagi begitu mah sadar nggak sadar, oi. Maju face lo kayak nggak pernah jatuh cinta atau dipelet dah lu. Sadar nggak sadar lah beb. Bener nggak Pi? Yang namanya orang lagi di awang-awang, tapi kan statusnya nggak jelas, koneksinya sekarang juga nggak jelas sih gini, dianggap apa gitu loh, sahabat, teman, atau memang inilah pasangan saya gitu kan, jelas itu jadinya. Ini ujungnya melelahkan journey hidupnya mereka, ya. DM sama karmik melelahkan. Sama-sama capek dengan tipu dayanya, capek dengan topengnya. Ya. Kita lihat ya. Kenapa DM marah-marah di live? Kita lihat. Tahu nggak kenapa marah-marah di live? Karena lagi memikirkan masalah keuangan, dunia keuangannya nih, ya, lagi bermasalah. Ya guys, lagi bermasalah keuangan. Aku dipelet laki-laki beranak 4 Mi. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, beranak 4. Astagfirullahaladzim. Lu serius lu Mama Jufes? Hah? Untung cepet diobatin Mi. Takut. Ya Allah. Lu aja diobatin itu kan butuh waktu lama kan? Nggak mungkin cepet sembuh. Iya kan? Pasti waktunya lama, lumayan, makan waktu, makan harta juga. Tuh kan, Mama Jopes saja iya Mi, lama. Iya lama. Minimal itu 3 tahun loh, 1000 hari loh beb. 1000 hari itu pengobatan kayak gitu mah. Itu pun harus tekun, konsisten, komitmen, gak bisa sebentar. Kalau orang kena pelet tuh, ya diobatinya tuh nggak bisa sekilas 1, 2, 3 kali, nggak bisa. Minimal tuh 1000 hari hitungannya orang-orang spiritual tuh. Betul Mi, aku 2 tahunan tuh, ya kan? Iya. Nguras harta, ya nguras harta itu karena untuk pembersihan ya guys. Gini loh, kalau kita dapet, ibaratnya gini ya, kalau kita dapat motivator ataupun guru yang bisa menjaga rezekinya kamu nih, maharnya digunakan baik-baik, pasti kamunya tenang. Bener nggak? Bener nggak? Coba ya, kamu nih berobat ya ke seseorang, terus maharnya mahal segala macam ya, dan kamu rutin ya, tanyalah si Cupi lah nih ya, energinya tenang nggak di kamu? Kalau energinya tenang dan membuat kamu semakin tegas, membuat kamu semakin baik, positif kayak gitu ya, ya udah terusin. Karena ya kalau memang uang maharnya dari kamu digunakan untuk kebaikan, kamu juga pasti merasakannya kebaikan guys.
Itu efek koneksi. Itu pasti, nggak mungkin nggak. Tuh, tanya Cupi dah. Cupi aja ditawasulin sama aku. Udah hampir setahun ya, Pi ya. 8 bulanan ya, Pi. Aku bilang sama Cupi, Pi, kalau kamu ngerasain tenang, terusin. Ya, terusin tawasulannya. Tapi kalau kamu ngerasain yang gak tenang, keluarga kamu berantakan, kamu sama suami berantem, energi aku gak cocok sama kamu, jangan terusin. Kayak gitu. Tanya Cupi, no. Alhamdulillah sekarang Cupi udah hampir setahun ya, Pi. 6 bulan, 5 bulan, Pi. Tuh, tanya no Mama Jopes no yang udah kena no pelet no 2 tahun kan dia pengobatan. Tuh lebih tuh. Aku bilang kan sama kamu ya, Pi, kalau kamu nggak tenang diobatin aku jangan terusin. Tapi kalau memang bawa tenang, keluarga kamunya rumah tangga makin harmonis, ya energinya keluarga kamu juga makin baik, rezekinya juga makin nikmat, terusin. Aku bilang ke Cupi, iya nggak, Pi? Bilang terusin, Pi. Insya Allah rezeki Allah kasih lagi, nggak usah takut. Apalagi dia di luar negeri kan, yang ya kamu tahu lah ya, kalau di luar negeri itu kan banyak sekte-sekte nggak jelas ya sekarang. Sekte-sektenya mengerikan dibandingkan di Indonesia gitu, ya kan? Iya, cocok-cocokan. Kalau di aku tuh sistemnya sabar, Beb, sama sedekah. Sistemnya sabar dan harus jadi ahli sedekah. Gila sedekah gue mah. Serius loh. Bener. Tuh, Pap Marshall 10 tahun. Astagfirullahaladzim, makin banyak lagi nih. Itu 2 tahun. Ya, Mama Jofes 2 tahun. Ini 10 tahun. Astagfirullahaladzim, makin lama lagi tuh pengobatan. Masya Allah. Ya Allah, gimana itu ya rasanya ya, amit-amitnya nauzubillah min zalik ya. Insya Allah kita dijauhkan kayak gitu ya, Beb. Yang udahlah selesai gitu ya. Gak usah kayak gitu lagi. Tuh 10 tahun dia berobat udah kemana aja, Beb. Udah berobat kemana aja Pap Marshall. 10 tahun dia. Ya Allah. Ya walaupun rajin zikir, tapi kita harus juga ada perantara, Beb. Jujur aja, ya harus ada perantara, karena doa orang lain itu kan bisa jadi mereka yang diterima, kayak gitu. Ke ujung Tasik Mi, Allahu Akbar. Jauh ya ke ujung Tasik. Ya Allah, itu kan dari Jakarta ke Tasik aja itu bisa 7 jam ya, kalau nggak salah ya, bener nggak sih? Iya Mi, sama orang pintar juga. Iya, harus ada yang backing. Ya tetap mintanya ke Allah, tapi kita juga nggak bisa sendirian, Beb. Kita cari perantara juga untuk biar kita nggak lengah, kayak gitu, diingatkan terus dengan seseorang untuk selalu jaga zikir, sedekah, salawat, kayak gitu, salatnya. Sepuluh tahun loh itu. Lahiran itu ya bisa akan ada masalah yang selesai atau rezeki. Ya, jadi ini masalahnya adalah tentang keuangan ya. Dunia karirnya nih udah lagi nggak baik-baik aja ya. Aku ngeliatnya DM. Makasih Laverfu. Kasih aku donat dong Laverfu. Donat Bu 3. Donat. Ya, ini si DM nih marah-marah tuh karena dunia keuangannya lagi nggak baik-baik aja ya. Oh masih ngadon. Masih ngadon. Kita lihat ya. Apakah feminim masih memikirkan DM?
Nanti aku baca itu ya, baca perbayar. Untuk kalian yang mau ikut langganan, ayo segera, karena nanti tanggal 10 atau tanggal 17-nya akan ada readingan gratis khusus para pelanggan yang masih aktif ya di TikTok ya. Lumayan loh, readingan gratis loh beb. Energi untuk ketiga bulan ya ke depan. Lumayan loh. Ayo ikutan yuk, buruan langganan aku. Kita lihat apakah feminim masih kepo tentang DM. Kita lihat. Lebih menjaga ya. Feminim lebih menjaga diri sekarang. Jadi kayak ada jarak ya. Kayak ada batas loh. Makasih loh Verfu. Waalaikumsalam. Ini feminim, kamu pakai jarak loh. Kamu pakai jarak ini. Lebih menjaga diri sih aku lihatnya ya. Lebih menjaga diri guys. Jadi memang memberi batasan sekarang ke maskulin. Ya karena ya terulang lagi kisah yang sama. Iya betul. Betul Cupi, betul. Nih karena kisahnya terulang lagi di masa lalu tuh. Jadi dia menjaga jarak bener-bener ini. Dia nggak mau energi kebaikannya dia itu ke orang yang salah lagi. Dia nggak mau kayak gitu. Bener-bener bentengin dirinya loh. Feminim. Tuh, King of Swords. Jaga jarak, Beb? Enggak. Aku ngeliatnya kayak gini loh. Ya udahlah. Ibaratnya tuh lost contact dulu lah. Jadi kayak jeda dulu. Enggak ngeblok, tapi jeda. Ya anggapnya sebagai karma. Kayak gitu aja. Pembersihan karmanya dia. Untuk feminim. Dan juga untuk maskulin. Karena dia belajar dari masa lalu nih, kekecewaannya tentang skandal, permainan. Lebih menjaga diri ya. Lebih menjaga diri, jadi kayak udah nggak peduli aja tentang karmanya si DM nih, udah nggak peduli. Feminimnya udah nggak peduli, jadi udah mikirin tentang kebahagiaan, kedamaiannya feminim sendiri. Justru ini maskulinnya masih berharap banget ini bisa kembali sama feminim sebenarnya energinya. Masih berharap. Tapi dengan sikap gengsinya, egonya, jadi masih menggantung. Masih berharap. Aku ngeliatnya. Justru DM yang kepo nih aku lihat. Karena ada hangman. Apakah DM masih kepo tentang feminim? Jeda, tahu nggak jeda? Ngeblok sih enggak. Jeda. Makasih. Gue dikasih apaan tuh? Telur. Pi, lumayan. Ada-ada aja lu. Ya, ngasih mata sapi. Nggak sekalian Indominya. Ada aja dari anak. Kocak lu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Cupi lu mau nganding-nganding ya. Oh iya, kepo dia. Kepo tentang feminim say. Tuh. Sulit untuk melepaskan feminim ya sebenarnya. Kepo, Ace of Swords. Tapi sulit juga komunikasi dengan feminim. Makasih cintaku, berkah selalu, rezekinya bertambah terus. Makasih cintaku. Kepo sih, kepo. Karena di sini feminimnya sudah focusing ya tentang kedamaian hidupnya dia sendiri. Makasih Angie, berkah selalu, rezekinya bertambah terus.
Makasih. Woi, maskulin. Kamu kangen berat ya sebenarnya ya sama feminim ya. Kangen dengan kesuksesan di masa lalu ya. Ya, kangen sebenarnya. Nih si maskulin ini sebenarnya setiap malam tuh nggak nyaman, say. Tidurnya juga nggak nyenyak. Tuh, kenangan di masa lalu pengen banget gitu loh. Six loh tuh ya, Six of Wands and the Knight of Swords and the Six of Pentacles, Nine of Swords loh. Tuh, padahal nih dulunya nih feminim sama maskulin ini sebagai couple. Oh, couple yang terbaik loh ini. Tapi ya gitu, dihadirkannya orang lain jadinya ngebunuh hubungan ini. Kita lihat ya, feminimnya sudah fokus dengan langkahnya sendiri ya. Kita lihat ya. Apakah feminim tahu kalau dia di-copy oleh karmik? Apakah feminim tahu kalau dia di-copy oleh karmik? Dan perasaannya bagaimana? Apakah feminim tahu dia di-copy oleh karmik? Dan perasaannya feminim di-copy bagaimana? Ini sebenarnya permainannya DM ya. Triknya DM. Jadi karmik ini kayak ya kayak ditata ya, sedemikian rupa lah karmik ini ditata seperti feminim gitu ya guys. Karena dia pikir tadinya dengan karmik ini ditata sedemikian rupanya kayak feminim akan meraih kedamaian, akan meraih ketenangan. Tadinya seperti itu pikirannya, tapi ternyata tidak ya guys, semuanya permainan tuh. Jadi ngeblank, bingung, masa depannya nggak jelas buat DM-nya. Ngerti nggak sih maksud aku guys? Jadi kayak gini loh, kita lagi digoda nih ya, digoda. Kalian ngerti kan maksud aku ya? Kita lagi digoda nih, terus kita lagi berantem nih dengan cinta sejati kita lah ya, dengan pasangan kita gitu, yang sah atau yang awal gitu. Tapi kita masih belum bisa lepas nih dari stylenya pasangan kita, gayanya atau segala macamnya itu, karena ya ternyata pasangan kita adalah orang yang kita inginkan sebenarnya. Tapi ternyata datanglah orang ketiga ini, ya kan, diberikan ujiannya, karena memang tujuannya ketika kita mau serius, apalagi mau menikah itu pasti dikasih ujian. Kalau nggak masalah keuangan, karir, kan gitu, ya. Dan ini si karmik ini diukir atau nggak diukir? Diukir sedemikian rupa tentang percintaannya juga, tentang perasaannya, tapi ini semua adalah magician, manipulasi, trik si DM. Pada akhirnya DM sendiri yang akan linglung, masa depan yang nggak jelas. Kita lihat ya, cinta, dia masih cinta dengan feminim, masih cinta banget, seriusan loh, ini cinta banget loh beb. Kalau sampai dia ada Eight of Pentacles and the Magician, the Temperance, ini coba mengikuti tenangnya ya, tentang ketulusannya si feminim dalam mencintai, memberikan perhatian. Ini coba untuk diukir ke karmik gitu loh, tapi nggak bisa karena energinya berbeda ya. Tuh Ace of Wands, the Star, and Seven of Pentacles. Feminim tahu nggak sih kalau karmik itu copy? Tahu, tapi dia lebih fokus kerja. Kesuksesan diraih kok, aku ngelihatnya si feminim ini ya, karena dia coba menjadi dirinya dia sendiri, Ace of Wands, dan dia percaya dengan
impiannya dia, doanya dia, apa yang dia kerjakan. Dia percaya dengan apa yang ditanam itulah yang kita tuai. Ini adalah prinsipnya si feminim. Ya, dia tahu di kopi, tahu perasaannya bagaimana. Masa bodoh. Cupi, kasih aku korgi lagi, Pi. Ya Allah, feminimnya masa bodoh, Shay. Aduh, kasihan banget ya kalau udah begitu mah. Ya, di kopi ternyata feminimnya nggak gubris. Bodoh amat, gitu kan. Bodoh amat. Dia nggak peduli, guys. Dia nggak peduli, no. The fool. Ya, the fool. Karena dia menjadi dirinya dia sendiri, si feminim ini. Nggak perlu menjadi orang lain. Dia buktikan kerja kerasnya dia dari apa yang dia tanam, karena dia yakin. Karena dia yakin apa yang kita tanam ya itu yang kita raih, itu yang kita hasilkan gitu. Ya, feminim itu percaya dengan tabur tuai. Kayak gitu. Lucu ya jadinya ya. Lucu ya. Ini masa bodoh ya, aku bilangin ya, energinya feminim ini udah masa bodoh. Terserah lo mau copy kayak gue kayak gimana kek. Emang gue peduliin. Gue mah sekarang nekat ngambil resiko meraih impian gue. Ya, kayak gitu aja. Tuh, nanti si maskulin ini ya, aku ngelihatnya perlahan-lahan. Makasih. Ya Allah, berkah selalu, rezekinya bertambah terus. Cupi, bilang apa sama Cupi? Makasih Cupi. Jangan sebut nama ya. Nanti nih, ketika feminimnya sudah cuek nih, udah masa bodoh ya. Ibaratnya lo mau copy kayak gue kayak gimana, mau niru gue kayak gimana, gue mau fokus dengan kehidupan baru gue, pekerjaan gue, ya kan, cara gue berdoa gitu. Nah, ini nih maskulin nanti akan coba memperbaiki lagi dirinya. Ya, belajar untuk menanam dan belajar untuk membayar karmanya, perbuatan dia di masa lalu. Ya, makanya nanti DM bingung sendiri hasil dari permainannya dia yang dia ukir. Bingung masa depannya bagaimana, nggak jelas. Nggak jelas, bebek. Ya. Nggak jelas. Ya. Oke, darling. Nanti malam kita lanjut lagi, malam minggu ya hari ini ya. Insya Allah jam 8 ya, kita mulai lagi. Kita udahan dulu karena udah mau maghrib. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Insya Allah nanti aku upload di YouTube. Thank you so much yang udah ngasih gift. Insya Allah ditambah lagi rezekinya sama Allah yang berlimpah, yang berkah, yang halal, dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk, apalagi yang menjauhkan kita dari Allah ya. Tetap kita jaga istighfar, sholawatnya, sedekahnya juga, dan terima kasih banyak.